Saat ini kita akan belajar mata kuliah farmakologi keperawatan, di mana lebih tepatnya kita akan membahas mengenai interaksi farmakodinamik. Apa itu interaksi farmakodinamik? Berikut dilansir dari Pusat Informasi Obat Nasional Badan Pengawan Obat dan Makanan atau disebut PIONAS BPOM. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat-obatan yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau yang berlawanan. Interaksi ini terjadi karena di mana obat bekerja pada reseptor atau tempat yang sama. Interaksi ini juga dapat diprediksi dengan memahami klasifikasi mekanisme kerja obat. Yang berikutnya kita masuk pada efek yang ditimbulkan dari interaksi obat, yaitu yang pertama penurunan efek, di mana konsentrasi obat dalam plasma menurun dan obat lebih banyak berikatan dengan albumin. Yang kedua, peningkatan efek. Jadi, konsentrasi obat dalam plasma meningkat dan obat lebih sedikit berkaitan dengan albumin. Dan yang ketiga, yaitu toksisitas. Jadi, gangguan pada organ atau sistem tubuh yang lainnya, dan kerusakan sementara atau permanen. Yang berikut, kita masuk pada tipe interaksi obat secara farmakodinamik. Pada interaksi farmakodinamik, di mana tidak terjadi perubahan kadar obat objek dalam darah, tetapi yang terjadi adalah perubahan efek obat objek yang disebabkan oleh obat presipitan karena pengaruhnya pada tempat kerja obat. Artinya, ada perubahan tindakan obat tanpa perubahan konsentrasi serum melalui faktor-faktor farmakokinetik. Yang berikut kita masuk pada interaksi yang menyebabkan efek yang berlawanan antagonis. Contoh interaksi obat pada reseptor yang bersifat antagonistik, misalnya interaksi antara beta blocker dengan agonis beta 2 pada penderita asma. Interaksi antara penghambat reseptor dopamin, haloperidol, metoclopramid dengan levodopa pada pasien Parkinson. Yang berikut, interaksi yang menyebabkan efek aditif. Interaksi aditif adalah jumlah efek dua obat. Kedua obat tersebut bisa bekerja pada reseptor yang sama atau reseptor yang berbeda. Dengan contoh, efek depresi SSP aditif disebabkan karena pemberian sedatif, hipnotik, dan opioid bersama dengan konsumsi etanol. Yang berikut, interaksi yang menyebabkan sinergistik. Interaksi supraaditif atau sinergistik yaitu adalah hasil interaksi lebih besar daripada jumlah kedua obat. Dengan contoh, kombinasi antibiotik sulfonamid dengan dihidrofolik acid reduktase inhibitor berupa trimethoprim. Dan yang terakhir, kita masuk pada contoh interaksi obat dengan obat. Bisoprolol ditambah dengan kalsium glukonat sama dengan menurunkan atau mengurangi efek bisoprolol. Isoniazid ditambah dengan acetaminophen sama dengan isoniazid untuk meningkatkan atau menambah kadar acetaminophen dengan meningkatkan atau menambahkan penyerapan GI, di mana hanya berlaku untuk bentuk oral dari kedua agen. Sekian pembahasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.